Bab 10 tentang basis data saat ini adalah basis data terdistribusi, di mana saya adalah mahasiswa Politeknik dengan bimbingan atas Pak Ringga Asmara. Pokok pembahasan kali ini meliputi beberapa yang bisa dibaca di atas. Tujuan dari pembelajaran ini ada beberapa tahap, yaitu pendahuluan. Data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Independen data terdistribusi adalah pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data. Transaksi terdistribusi atomik, yaitu pemakaian dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe dari basis data terdistribusi meliputi dua tipe, yaitu homogen dan heterogen, di mana homogen adalah sistem setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama, sedangkan untuk heterogen, suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Arsitektur dari basis data terdistribusi itu sendiri meliputi dua arsitektur, yaitu arsitektur client server, arsitektur collaboration server. Arsitektur client server meliputi server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan proses server, dan juga sebuah proses klien dapat mengirim query pada sembarang proses server. Sedangkan klien bertanggung jawab pada interface user, dan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Untuk arsitektur server selanjutnya adalah implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik, dan server yang tersentralisasi, sedangkan mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak berpengaruh pada interaksi pemakai. Klien menjalankan interface sebagai grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server. Pada saat menulis aplikasi klien server, perlu diingat batasan antara klien dan server. Kemudian yang kedua adalah arsitektur collaboration server, di mana server digunakan untuk mengurangi perbedaan oleh alternatif arsitektur client server, dan sekumpulan server berbasis data menjalankan transaksi data lokal yang bekerja dengan mengeksekusi transaksi. Jika server menerima query, maka akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain. Penyimpanan data pada sistem distribusi adalah relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengasihan relasi yang disimpan pada remote set yang mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Ada dua tipe fragmentasi, yaitu horizontal dan vertikal. Di mana horizontal, setiap fragmentasi terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal, sedangkan untuk vertikal yaitu dari subset kolom dari relasi asal. Replika merupakan proses penyimpanan berupa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Berikut merupakan ilustrasi aplikasi, di mana ada dua relasi, yaitu relasi 1, ada relasi 2 dan relasi 3. Replika. Motivasi untuk replika adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika dilakukan remote tersedia, tidak berpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan copy lokal. Manajemen katalog terdistribusi digunakan untuk menyimpan data terdistribusi dari beberapa tempat yang sangat kompleks. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi. Untuk query terdistribusi ada fragmentasi horizontal, di mana tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai sama dengan lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo, maka diharus ilungsung atau count. Fragmentasi vertikal, replikasi silo dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi, contohnya London, menyimpan 500 halaman silo dan Paris menyimpan 1000. Sedangkan hasilnya seperti ini. Semi-join. Teknik ini digunakan untuk mengurangi jumlah tuple reverse yang dikirim. Ide ini terdiri dari langkah-langkah proyek
menginjeksi server ke kolom join dan dikirimkan ke Paris. Di Paris, join pada proxy server dengan reversi dikirimkan ke reduksi reversi ke London. Pada London, optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Ada perbedaan optimasi query, yaitu ada 3 macam sebagai berikut. Mengubah data terdistribusi. Replika transaksi dapat dilakukan dengan cara sinkronus replikasi, asinkronus replikasi. Sinkronus replikasi ada 2 teknik, voting dan read any read all. Sinkronus juga merupakan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada replikasi adalah sebagai berikut. Bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk asinkronus replikasi, peer-to-peer replikasi, lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Primary set up replikasi, replika pada tempat lain yang langsung diubah, sehingga primary copy dipublikasi tempat lain menjalankan fragmen ke relokasi ini terdapat beberapa kopi sekunder. Implementasi primary set pada asinkronus aplikasi, yaitu isu utama dalam mengimplementasi primary set adalah menentukan berbuat banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Mengimplementasi langkah capture. Langkah capture diimplementasi dengan 1 atau 2 pendekatan, yaitu long based capture dan procedural capture. Mengimplementasi langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary set dan mengubah copy. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Locking pada sistem terdistribusi meliputi subtralisasi dan primary copy. Terdistribusi. Kemudian yang ketiga adalah terdistribusi penuh, adalah penguncian untuk suatu kopi dilakukan di tempat di mana kopi itu berasal. Distribusi deadlock detection sesuai dengan gambar, maka dapat dipahami data global akan terjadi jika local graph tidak membentuk siklus seperti dari gambar 7.6 menunjukkan terjadinya deadlock global. Terdistribusi recovery. Pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena terjadi kegagalan yang baru. Jika subtransaksi dari suatu transaksi masuk ke tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. To paste commit. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi disebut subkoordinator. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Subordinat terus menghubungi koordinat untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau redo atau undo, dan menulis rekaman log N. Adapun latihan soal yaitu sebagai berikut. Apakah keuntungan DBM terdistribusi dibandingkan dengan DBM transaksi? Ada beberapa keuntungan. Data yang disimpan dari beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Kemudian, jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu disebut heterogen. Adapun gambaran arsitektur klien dan kolaborasi dari soal nomor 2 yaitu sebagai berikut: arsitektur client server dan arsitektur collaboration server. Definisi fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan, yaitu fragmentasi dari relasi yang dibagi dari korelasi dan fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Replikasi berarti kita menyimpan beberapa kopi sebagai relasi atau fragmentasi keseluruhan.
Adapun soal yang kelima adalah apakah berbeda antara replikasi sinkronus dan asinkronus, yaitu semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Sedangkan asinkron replikasi, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya dibuat secara periodik. 6. Definisi distribusi data independen, yaitu distribusi data independen adalah pemakaian tidak perlu mengetahui lokasi data. 7. Bagaimana teknik voting dan read one, read all diimplementasikan pada replikasi sinkronus, yaitu voting dan read any, read all. Berikan penjelasan bagaimana sinkronus bereplikasi implementasi, khususnya jelaskan maksud capture dan aplikasi. Dapat dibaca. Kemudian untuk yang 9, apakah perbedaan antara log-based dan prosedural untuk implementasi capture? Log-based capture digunakan untuk membangkitkan change data tabel, sedangkan prosedural capture adalah suatu prosedur yang secara otomatis dibantu mengerjakan capture. Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Karena jika suatu replikasi difragmentasi dan direplikasi, setiap partikel memerlukan nama global yang unik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.